jangan lupa komen ya. Dan share. Oke bos ya. Mana jempolnya? Mana jempolnya? Gini, Caca ini public figure, jadi walaupun nggak bisa mungkin belum kenal Caca lebih dekat selama ini secara personal, tapi kan pasti sudah tahu lah, udah ngerti lah siapa itu Caca. Kalau dari kacamata seorang psikolog profesional, sosok seorang pasiennya ini gimana sih Mbak? Ayo jujur, harus jujur ya Caca ya. Iya, silakan Mbak Lisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi jelang siang. Nah, kalau tadi Mbak Lisa, Mami Lisa saya panggilnya, berbicara soal serendipity, kebetulan yang menyenangkan gitu ya. Sebenarnya saya juga sudah pernah ketemu dari masih episode awal dan lagi hits, sinetron dia lagi rating 1. Jadi seorang Marsyanda ini masih benar-benar literally gadis cilik yang menyedot perhatian semua orang, termasuk aku karena aku bertugas untuk mewawancara dia. Dan yang aku sangat amazed saat itu adalah, dan ini aku masih ingat banget, biasanya kalau aku mewawancara ya yang masih ukuran anak kecil di bawah 10 tahun ya, agak susah diatur, agak nggak fokus kalau ditanya. Tapi Caca ini beda, kita nanyanya apa, dia benar-benar jawab sesuai dengan apa yang kita tanya, bahkan lebih. Jadi aku bisa lihat, ini anak cerdas loh. Kirain ya udah lah ya, cuma sekedar dia artis yang mukanya cantik, ya kan, pinter acting, that's it. Tapi ternyata enggak, anaknya ada sesuatu dan dia sangat kritis. Jadi pada saat kita melakukan pemotretan, itu dia kayaknya aku kalau misalnya gaya gini kayaknya lebih ini, kayak gitu. Jadi aku ya udah nggak apa-apa gitu loh. Jadi kayak dalam hati yang oke, ini anak agak lain ya gitu, beda ya. Beri makan untuk diri kita sendiri supaya akhirnya kita bisa jadi selfless artinya ya fokusnya bukan ke diri kita doang ya, itu yang tertinggi. Dimana kita udah bisa berkontribusi pada orang banyak, dimana kita bisa care sama orang lain, tapi karena kita udah pernah care sama diri kita sebelumnya. Dan itu bukan kayak oke, gue umur 20 sampai 25 care sama diri sendiri, 25 sampai selamanya berikutnya gue care sama orang lain, bukan. Itu on a weekly or daily basis. Tadi pagi atau tadi siang atau tadi sore saya sempat caring diri sendiri, makanya jam berikutnya saya bisa caring sama anak saya. Kalau buat aku sih itu proses harian. Nah, ngomong-ngomong soal stages tadi, ada 4 kalau aku boleh sharing, tahap yang salah satunya terdiri dari self love. Jadi pertama itu sebelum kita bisa mencapai self love, ada yang namanya kalau pasti ada yang inget ya, kamu inget apa namanya? Aduh. Dan naik turunnya aku seperti apa, kita bisa mendengar seorang caregiver itu gimana sih. Adikku Adrian Hashmi, panggilannya Didi. Jadi mungkin kita bisa kasih jawaban ke Bella sebagai penyintas, apa yang Didi butuh ya. Kalau apapun yang Didi mau sampaikan, kamu catat aja. Apa dari you have something in your mind? Oke, mau Caca kasih pancian pertanyaan ya. Sebagai seorang caregiver dari seseorang yang menderita mental health issue, itu apa yang dilihat dalam diri Didi tuh melihat kakak sebagai penyintas tuh apa sih perasaannya? Terus juga apakah apa yang Didi do? Selamat datang, silakan. Yuk dilanjut game. Oke, kita tunggu dulu Kak Caca buat. Selamat datang. Di depan boleh Kak. Sabar ya, teman-teman sabar. Ini gimana? Itu nggak pernah
setiap angkutannya pasti dibantu sama Baim. Memang Baim itu apa yang kita lihat di media gitu ya, misalnya sosial media Baim, dia selalu mensupport sesama, selalu mensupport orang lain yang pengen berkembang, dan dia sendiri pun yang udah memang bener-bener walk the talk dan menjadi successful banget dan tetap rendah hati dan tetap supportive, dan aku salah satunya yang kena sifat supportive-nya Baim gitu. Makanya anaknya ganteng sekali. Iya, jadi saya sebenarnya juga di WhatsApp sama Caca ya awal. Jadi gini loh, terkadang orang tidak mengerti ya, jangan sekedar WhatsApp itu adalah WhatsApp. Gimana caranya kita itu membantu, support dengan apa yang kita punya ya. Ada juga orang-orang saya itu kan, saya meeting banyak banget ya. Kayak nggak perlu mau tiba-tiba emang terburuknya tiba-tiba tahu habis itu berpikiran enggak. Yang penting kita lihatnya itu Caca, saya sama Allah itu kemana. Jadi menurut saya gitu loh, terlalu banyak dari teka-teki hidup. Apalagi Caca ya, saya melihat dia satu talenta yang sangat hebat sekali. Dia bisa nyanyi, dia bisa acting, dia bisa mensupport kalian semua untuk bisa menjadi hebat, bisa berkumpul di sini dengan influence dia. Kita cuma bisa mensupport dia untuk mencapai titik yang cuma. Selanjutnya adalah kerja kerasnya dia. Tapi kalau kita tidak bantu, kalau kalian tidak di sini, susah sekali untuk satu orang itu menatap dan dibantu sama orang lain. Mudah-mudahan saya ada di perjalanan Caca ketika dia mencapai titik ini. Mau 1% mau 0,1%. Thank you udah makan dan nonton.